Halo, PR pelajaran ke-NU-an udah dikerjakan belum? Belum. Katanya hari ini gurunya nggak berangkat. Oh gitu, iya. Nama saya Sasta Alam Mehuzar. Saya asli Kubang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan saya siswi kelas 3 Madrasah Sanawiyah Ma'arif Kubang. MTS Ma'arif Kubang mulai ada sejak tahun pelajaran 1982-1987. MTS Ma'arif Kubang memiliki gedung sekolah dapat menampung 238 siswa yang terbagi dalam 4 kelas 7, 3 kelas 8, dan 3 kelas 9 yang terletak di Desa Kubang, Wanayasa, Banjarnegara. Dari gedung inilah para siswa digembleng, dibina, dididik, dan dibentuk agar menjadi manusia-manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Katanya nggak berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, sebelum kita mengawali pelajaran kali ini, masih ingat ya pekerjaan rumah yang saya tugaskan minggu kemarin? Masih? Sekarang silakan kalian kumpulkan di depan. Ada yang tidak mengerjakan? Salah satu cara guru untuk membuat jerah anak yang tidak patuh peraturan atau tidak mengerjakan tugas, yaitu dengan memberi hukuman. Kata hukuman di sini bukan berarti guru tidak sayang dan berbuat seenaknya, tetapi memberikan hukuman yang membuat jerah sekaligus mendidik murid. Tidak semua bentuk hukuman bersifat negatif, tetapi ada pula hukuman yang mendidik dan tetap membuat jerah. Salah satu contohnya, kita tadi di pelajaran ke-NU-an, kita diberi hukuman membaca sholawat berjanji di depan kelas. Manfaat yang dapat dirasakan oleh seseorang yang membaca kitab berjanji, diantaranya mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad, dapat meneladani sikap atau sifat Nabi Muhammad, dan meningkatkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Guna mengenang perjuangan para tokoh dan guru yang telah berjasa dalam pendirian sekolah dan yayasan, sesekali di waktu tertentu, seluruh guru dan para siswa melakukan tahlilan dan ziarah makam pendiri di Desa Kubang, Wanayasa, Banjarnegara. Ketika berziarah, seseorang
seseorang dianjurkan untuk membaca Al-Quran atau lainnya. Makil bin Yasar meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah surat Yasin pada orang-orang mati di antara kamu. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ziarah kubur itu memang dianjurkan dalam agama Islam bagi laki-laki dan perempuan, sebab di dalamnya terkandung manfaat yang sangat besar, baik bagi orang yang telah meninggal dunia berupa hadiah pahala bacaan Al-Quran ataupun bagi orang yang berziarah itu sendiri, yakni mengingatkan manusia akan kematian yang pasti akan menjemput. wa ila arwahi jamil awliya wa syuhada wa sholihin wal ulama il amilin wa a'immatil mujtahidin wal fuqaha wal musannifin wal mufassirin wa ahli sufiyah wa al muhaqqiqin wa ahli badri wa ila arwahi masyayikhi wa ahli silsilati wal ijazah khususan ila sultanul awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Junaid al-Baghdadi wa Syekh Imam Abi Hamid Muhammad al-Ghazali wa Syekh Abi Hasan al-As'ari wa Syekh Abi Mansur al-Maturidi wa Syekh Muhammad bin Idris al-Syafi'i wa Syekh Imam Abi Hanifah wa Syekh Imam Malik bin Anas wa Syekh Imam Ahmad bin Hanbal wa Syekh Muhammad As-Sadri wa Syekh Abi Hasan Asyadili wa Syekh Abi Abdullah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli wa usulihim wa furu'ihim wa masyaihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhibbihim wa ahli silsilatihim wa lahdina minhum lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfir li walidayya amin. Sejarah dari berdirinya MTS dan pesantren itu adalah satu hal yang dua hal institusi yang tidak bisa dipisahkan, karena pondok pesantren juga termasuk MTS itu adalah salah satunya. Pendirinya adalah beliau-beliau yang sudah wafat. Pembawa yang pertama adalah Mbah Is'ad, dan Mbah Is'ad itu sebagai seorang kiai, sedangkan kakaknya yang bernama Mbah Sujak itu adalah sebagai lurah, dulu kepala desa Kubang yang pertama kali. Kemudian perjuangannya itu berbarengan atau bersamaan dengan beliau. Ada yang namanya Mbah Sadir, dan perjuangannya Mbah Isyad itu baru dengan namanya Mbah Mukhtar. Siapakah Mbah Mukhtar? Itu adalah beliau bapaknya Bapak Kiai Abdul Jalal. Makamnya ada yang di bawahnya Mbah Isyad. Kemudian Mbah Isyad setelah selesai, Mbah Isyad itu sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu diteruskan oleh putranya, yaitu Bapak Kiai Amin Badani.
Makomnya ada di bawahnya atau di sebelah mana itu Pak? Sebelah selatan. Itu makomnya beliau Mbah Kiai Badawi Is'ad. Setelah itu bebarengan dengan beliau yaitu Bapak Kiai Abdus Salam. Makomnya adalah ini yang mempunyai pondok pesantren. Pergerakannya beliau Bapak Kiai Abdus Salam itu di bidang pesantren juga di sekolahan, tapi kalau Bapak Amin Badawi juga bergerak dan beliau di bidang di masjid itu namanya takmir masjid At-Taqwa. Kemudian beliau kakak beradik bertiga juga memperjuangkan mendirikan, dibantu oleh para pemuka agama atau tokoh masyarakat di Dukuh Jomblang, bertiga mendirikan yang namanya Madrasah Sanawiyah, yaitu yang pertama Bapak Kiai Amin Badawi, yang kedua Bapak Samsuri, yaitu sekarang beliau bapaknya Bapak Muhibun, kepala madrasah kita, yaitu Bapak Samsuri. Makomnya ada di Bantar karena beliau adalah berdomisili di Bantar dan juga menjabat sebagai kepala madrasah yang paling pertama. Kemudian setelah ini perlu kita mengetahui bahwa sejarah mula bukannya pondok pesantren dan juga termasuk dari MTS itu sendiri. Oleh karena itu sejarah singkat itu seperti itu. Nah, adik-adik semuanya dimohon agar tidak menghilangkan sejarah itu, agar mengikuti jejak beliau-beliau. Jadi pikirannya itu agar menjadi soleh, mengikuti beliau-beliau yang jadi orang soleh. Ini agar kita itu mengintrospeksi diri bahwa kita itu sebenarnya harus menjadi soleh itu seperti apa. Mari kita semuanya diusahakan sering-sering berdoa, ziarah kubur, mengingat masa lalu dari sejarah-sejarah bahwa beliau-beliau yang sangat gigih dalam memperjuangkan agama Islam yang lewat dari jalur pendidikan formal dan jalur non formal. Ini perlu ditiru dan perlu kita kita lestarikan. Jangan kalian itu membanggakan diri yang penting saya jadi anak muda. Jangan seperti itu. Bahwa kita itu adalah mengikuti jejak mereka-mereka yang menjadi muassis, menjadi seorang pemimpin agar kita itu menjadi orang soleh dan soleh. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan secara singkat. Perlu kita ketahui nanti untuk bisa menjadi suri tauladan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagi kita warga Nadiyin, jangan pernah ragu, jangan pernah gentar untuk mengaku sebagai warga NU. Selain dibimbing oleh kiai-kiai yang mumpuni, panutan kita, ulama-ulama NU, memiliki sanad yang jelas tersambung sampai Rasulullah SAW, sehingga amaliyah kita terjaga kemurniannya.